kami dari kelompok 8 akan membuat video mengenai penanganan masalah apa saja yang terjadi di Provinsi Sejahtera Selalu. Penanganan masalah yang akan kami bahas adalah yang pertama, tindakan-tindakan apa saja yang akan kami lakukan kepada masyarakat lokal sehingga mereka bisa menjadi pelaku pariwisata kembali. Yang kedua, jenis-jenis edukasi yang akan kami berikan kepada masyarakat lokal secara detail. Yang ketiga, memberikan masing-masing satu contoh kepada konsep Butler Sequence. Dan yang terakhir, memberikan konsep-konsep atau program-program terbaru yang akan kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Leoni. Saya selaku gubernur yang bertugas di Provinsi Sejahtera Selalu akan membahas di mana terjadinya perubahan pada sektor pariwisata pada Provinsi Sejahtera Selalu. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata sektor pariwisata yang awalnya menjadi mata pencarian masyarakat lokal sudah tergantikan seiring berjalannya waktu karena masyarakat lokal sendiri mulai beralih menjadi YouTuber dan vlogger. Sebagai gubernur yang sedang bertugas, tentu saja saya menerima amanah dari Presiden untuk melakukan terobosan agar Provinsi Sejahtera Selalu tetap mengutamakan pariwisata sebagai pendapatan yang utama. Oleh karena itu, yang dapat saya lakukan untuk Provinsi Sejahtera Selalu adalah melakukan edukasi kepada masyarakat lokal bahwa pentingnya sektor pariwisata pada Provinsi Sejahtera Selalu. Edukasi serta kesadaran dedikasi tersebut yang tidak berlandaskan tidak memaksa masyarakat lokal untuk beralih dari sesuatu yang mereka inginkan, seperti menjadi YouTuber ataupun vlogger. Namun, sekiranya saya mendukung mereka sebagai YouTuber atau vlogger, agar mereka dapat memanfaatkan posisi mereka sebagai konten kreator tersebut untuk memperkenalkan secara luas pariwisata yang ada pada Provinsi Sejahtera Selalu melalui media yang mereka miliki. Tentu saja hal ini berpengaruh karena secara tidak langsung orang awam akan melihat dan menonton pariwisata yang ada dan akan menjadi tertarik hanya melalui media sosial. Hal ini juga dapat menjadi pendongkrak penurunan pariwisata yang sempat terjadi pada Provinsi Sejahtera Selalu. Sekiranya saya juga akan melakukan penerapan Sabta Pesona pada Provinsi Sejahtera Selalu, di mana rancangan ini diberlakukan agar menarik lebih jauh minat wisatawan setelah masyarakat lokal melakukan publikasi terhadap destinasi-destinasi pariwisata yang ada. Dan agar wisatawan bisa menikmati saat berkunjung pada destinasi-destinasi yang dimiliki oleh daerah Provinsi Sejahtera Selalu, Sabta Pesona sendiri merupakan unsur dari aman, tertib, indah, ramah tamah, dan kenangan. Program selanjutnya yang akan kami lakukan adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata dan menawarkan promo-promo menarik yang terdapat di suatu destinasi wisata Provinsi Sejahtera Selalu ini. Promo-promo menarik ini bisa ditawarkan kepada masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang ada sebagai pelaku pariwisata. Tujuan dilakukannya program ini adalah untuk mendatangkan segala masyarakat ke suatu destinasi wisata yang berada di Provinsi Sejahtera Selalu ini dengan harga yang terjangkau dan mendapatkan tawaran-tawaran yang menarik. Tujuan para vlogger dan YouTuber dalam konsep program ini adalah untuk memvideokan dan mendokumentasikan segala keadaan-keadaan yang berada di suatu destinasi wisata dan memberikan informasi-informasi agar para pelaku pariwisata bisa dengan mudahnya menerima informasi yang sudah diberikan program oleh pemerintah. Selanjutnya, program yang akan kami lakukan adalah dengan mengembangkan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas yang berada di suatu destinasi wisata. Tujuannya dilakukan ini adalah untuk agar masyarakat lokal tidak bosan untuk ke destinasi wisata
dan mencari kesibukan lainnya. Dan juga agar para masyarakat yang datang ke suatu destinasi wisata bisa dengan nyaman dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga adalah mengadakan atraksi-atraksi budaya. Memasukkan atraksi-atraksi budaya ke dalam suatu destinasi wisata dapat menarik perhatian masyarakat lokal terlebih masyarakat asing. Maka dari itu, para vlogger dan YouTuber di sini dalam program ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan memasukkan segala dokumentasi tersebut ke dalam akun sosial media mereka masing-masing maupun akun YouTube mereka masing-masing, sehingga para masyarakat bisa dengan mudahnya mencari tahu atraksi-atraksi apa saja yang terdapat di Provinsi Sejahtera Selalu ini, sehingga mereka tertarik dan bisa datang ke dalam suatu destinasi wisata. Dan program terakhir yang kami akan lakukan adalah mengembangkan transformasi digital, yang dimana di dalam era modern ini, seluruh masyarakat lokal, bahkan masyarakat asing menggunakan internet sebagai bahan mereka untuk belajar, bekerja, maupun mencari informasi mengenai apa saja. Untuk mendatangkan pelaku pariwisata kembali, kami ingin mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet di dalam suatu destinasi wisata, seperti memberikan postingan-postingan video maupun foto tentang keindahan suatu destinasi ke dalam sosial media, entah itu Instagram, Facebook, maupun hal-hal lainnya. Dan kami juga mengembangkan agar para pelaku pariwisata bisa dengan mudah membeli tiket ataupun memesan di suatu destinasi wisata dengan sebuah aplikasi. Maka dari itu, mereka bisa tertarik dan merasa dengan mudahnya masuk ke dalam suatu destinasi wisata yang terdapat banyak sekali keindahan dan juga atraksi-atraksi budaya yang akan kami lakukan. Perkenalkan, nama saya Jenis Papin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai meningkatnya komodifikasi di suatu pulau, sehingga mengakibatkan para warga lokal tidak lagi bersahabat dengan para wisatawan yang datang. Dan edukasi apa yang dapat saya berikan kepada masyarakat lokal ini? Jadi pertama, saya akan menjelaskan apa itu komodifikasi. Yang orang-orang tahu, komodifikasi ini adalah suatu perubahan. Akan tetapi perubahan dalam bentuk apa? Menurut Gleck, perubahan dalam bentuk barang dan jasa yang sebelumnya mengikuti aturan sosial dan pasar menjadi mengikuti aturan pasar dan menjadi barang ekonomi. Akan tetapi secara umum, komodifikasi ini adalah transformasi barang, jasa, maupun gagasan dan orang yang menjadi komoditas atau menjadi objek suatu barang atau objek suatu dagang. Jadi, karena meningkatnya komodifikasi atau perubahan ini dalam suatu pulau dan mengakibatkan para warga lokal tidak lagi bersahabat dengan para wisatawan yang datang, edukasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama ada Learn to Know. Apa itu Learn to Know? Learn to Know ini adalah program pembelajaran yang diberikan kepada para warga lokal untuk menguasai teknik pemahaman dan bukan semata-mata hanya memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, untuk memperkaya pengalaman belajar para warga lokal untuk meningkatkan interaksi para warga lokal ini dengan lingkungan maupun para wisatawan yang datang, sehingga warga lokal dapat membangun pemahaman dan pengetahuan mengenai betapa pentingnya untuk berinteraksi dengan para wisatawan yang datang dan agar para wisatawan yang datang ke pulau mereka dapat memanfaatkan objek wisata sebagai pembelajaran konseptual. Yang kedua ada Learning to Do. Apa itu Learning to Do? Learning to Do ini adalah memberdayakan warga lokal agar mampu membuat dan memperkaya pengalaman belajar para warga lokal ini dan meningkatkan interaksi dengan lingkungan dan para wisatawan yang datang, baik melalui visi sosial maupun budaya, sehingga warga lokal dapat membangun pemahaman dan pengalaman dan pengetahuan agar bisa dekat dengan para wisatawan yang datang ini dengan cara berinteraksi langsung
dengan para wisatawan. Yang ketiga, ada namanya Learning to Live Together. Apa ini Learning to Live Together? Learning to Live Together adalah proses pembelajaran untuk para warga lokal supaya dapat membekali kemampuan untuk berada di suatu objek wisata atau suatu tempat dengan para wisatawan dengan penuh toleransi dan saling pengertian antara satu sama lain. Berarti antara warga lokal ini dengan para wisatawan yang datang ke objek wisata di pulau mereka, di pulau para warga lokal ini. Yang keempat, learning to be. Apa itu learning to be? Learning to be adalah suatu keberhasilan. Akan tetapi, keberhasilan dalam bentuk apa? Learning to be ini adalah keberhasilan dalam bentuk yang dicapai oleh para warga lokal dari ketiga pilar yang tadi saya sebutkan. Learning to know, learning to do, and learning to live together. Mereka sudah berhasil untuk berinteraksi dengan para wisatawan yang datang. Berhasil dalam bentuk berhubungan baik dengan para wisatawan yang datang ke tempat wisata mereka atau objek wisata yang ada di pulau mereka. Selain 4 pilar tersebut, ada pun berbagai cara yang dapat saya berikan atau edukasi yang dapat saya berikan kepada warga lokal ini untuk berinteraksi dengan para wisatawan, yaitu pertama, menggunakan objek wisata sebagai sumber belajar dengan cara para warga lokal ini mengajak para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata mereka dan menggunakan media gambar suatu objek wisata untuk menjelaskan perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, dan produksi yang ada di tempat atau objek wisata para warga lokal ini, ataupun berbagi tentang pengalaman para warga lokal mengenai objek wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan ini. Objek wisata sebagai sumber pembelajaran konseptual memiliki manfaat yang besar dalam kegiatan pembelajaran dan pemberian edukasi kepada warga lokal ini, sehingga warga lokal dapat memetik nilai-nilai yang terdapat pada edukasi ini dan sehingga dapat mempererat hubungan antara warga lokal dan para wisatawan yang datang, dan supaya para warga lokal ini merasakan pembelajaran yang kreatif dan bermakna, serta memberikan pengalaman belajar secara langsung untuk membantu para wisatawan untuk memahami konsep tentang objek suatu destinasi yang dikunjungi para wisatawan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail menggunakan konsep Butler Sequence di pulau yang saya pimpin. Salah satu contoh pulau tersebut adalah Pulau Samosir. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai tourism area life cycle atau siklus hidup pariwisata di suatu kawasan. Di mana yang dimaksud dari tourism area life cycle adalah sebuah konsep untuk memprediksi arah kecenderungan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memahami evolusi dari produk dan destinasi wisata tersebut. Pulau Samosir adalah sebuah pulau vulkanik di tengah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Sebuah pulau dalam pulau dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut menjadikan pulau ini menjadi sebuah pulau yang menarik perhatian para turis. Pulau Samosir sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata di Sumatera Utara yang memiliki siklus hidup pariwisatanya sendiri. Pariwisata di Pulau Samosir sudah berjalan lumayan lama. Adapun tahapan siklus hidup pariwisata di Pulau Samosir, yaitu yang pertama, eksplorasi atau exploration yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sebuah area wisata yang baru ditemukan oleh seseorang. Yang kedua, mulai dikunjungi oleh wisatawan walaupun dalam jumlah yang masih cukup sedikit. Yang ketiga, destinasi tersebut umumnya masih alami dan belum ada fasilitas wisata bagi wisatawan. Eksplorasi atau exploration dijelaskan bahwa tahap pertama sebuah tujuan wisata baru saja yang ditemukan. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir masih relatif sedikit dan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan masih belum ada ataupun masih sangat sedikit. Pulau Samosir sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata di Sumatera Utara
yang memiliki siklus hidup pariwisatanya sendiri. Pariwisata di Pulau Samosir sudah berjalan cukup lama. Yang kedua, keterlibatan atau involvement, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama, jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat lokal mulai ikut terlibat dalam menunjang kegiatan kepariwisataan di area wisata tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat lokal misalnya, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas wisata, kemudian berinteraksi dengan wisatawan hingga mempermudah akses masuk walaupun dengan skala yang terbatas. Yang ketiga, mulai dilakukan promosi-promosi berskala kecil untuk semakin memperkenalkan area wisata yang bersangkutan. Perlibatan atau involvement dijelaskan bahwa tahap di mana wisatawan yang berdatangan bertambah dan sudah adanya pelibatan masyarakat setempat terhadap pariwisata di daerah tersebut. Di tahap ini, jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Samosir sudah bertambah dari sebelumnya dan sudah ada keterlibatan masyarakat dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Samosir, seperti disediakan adanya homestay, guest house, dan restoran-restoran kecil. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, Danau Toba mulai dikenal oleh wisatawan dalam negeri. Dari media sosial, kemudian foto-foto wisatawan yang berlibur bisa dilihat oleh wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah wisatawan pun meningkat dan mulai dibuat sarana fasilitas yang bagus, seperti jalanan yang sudah bagus. Yang ketiga, adanya pembangunan atau development yang memiliki ciri-ciri. Jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Yang kedua, banyak investor asing dan lokal yang dari luar yang berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya. Kemudian yang tiga, bermunculnya organisasi pariwisata, fasilitas pariwisata yang lebih memadai, seperti penyedia jasa-jasa pelayanan wisatawan asing dan atraksi wisata buatan. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah masuknya tenaga kerja asing dan barang-barang import guna untuk menyesuaikan keinginan wisatawan. Pada tahap pengembangan dijelaskan bahwa tahap di mana jumlah wisatawan yang berkunjung lumayan banyak dan adanya investasi kelancaran pariwisata di daerah tersebut. Pada tahap ini sudah ada investor nasional dan internasional yang menanamkan modalnya untuk kelancaran berwisata di daerah sekitar Pulau Samosir. Pulau Samosir kini menjadi sebagai salah satu destinasi yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Salah satu investornya adalah Tiongkok yang sudah menyatakan siap untuk berinvestasi pada tahun 2020. Yang keempat, adanya konsolidasi atau consolidation yang memiliki ciri-ciri. Jumlah kunjungan wisatawan naik tapi tidak terlalu signifikan. Yang kedua, kegiatan ekonomi diambil alih oleh perusahaan-perusahaan jaringan internasional. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas wisata dirawat, diperbaiki, dibangun, dan ditingkatkan standarnya. Dan yang terakhir, promosi semakin sering dilakukan. Pada tahap konsolidasi, di mana tahap tersebut wisatawan yang berkunjung semakin bertambah dan adanya dominasi ekonomi jaringan internasional. Wisatawan yang datang kebanyakan adalah wisatawan Nusantara ataupun wisatawan lokal. Pulau Samosir sepertinya baru mulai memasuki tahap konsolidasi, karena direncanakan investor-investor bukan hanya membantu membangun infrastruktur, tetapi juga menanamkan modal untuk melakukan pembangunan di sekitar pulau, pembangunan hotel-hotel di sekitar pulau. Yang kelima, adanya stagnasi atau stagnation yang memiliki ciri-ciri jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai puncak tertinggi. Yang kedua, atraksi wisata alami sudah disesaki dan atraksi wisata buatan yang berdampak pada berubahnya citra awal area wisata tersebut. Pada tahap stagnasi, di mana dijelaskan bahwa kunjungan wisatawan mencapai puncak atau melebihi dari ekspektasi dan banyaknya promosi-promosi yang dilakukan agar banyak wisatawan yang datang. Siklus hidup pariwisata di Pulau Samosir belum sampai tahap ini, dikarenakan jumlah wisatawan yang datang masih belum mencapai ekspektasi dan promosi yang dilakukan juga belum maksimal.
dan wisatawan mancanegara yang berkunjung juga tergolong sedikit. Akan tetapi, dikarenakan pandemi yang melanda, jumlah pengunjung asing turun dengan pesat. Hanya ada beberapa wisatawan mancanegara yang berkunjung selama pandemi. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir adalah wisatawan lokal. Yang keenam, adanya penurunan atau decline yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fasilitas wisata yang ada beralih fungsi dari fungsi awalnya. Yang kedua, wisatawan mulai jenuh dengan atraksi wisata yang ada. Tahap decline dijelaskan bahwa terjadinya penurunan kunjungan wisatawan karena banyak tempat-tempat lainnya yang lebih menarik. Jumlah kunjungan ke Pulau Samosir memanglah sedang mengalami penurunan yang sangat pesat, yang dikarenakan adanya pandemi yang sedang melanda saat ini. Yang ketujuh, adanya peremajaan atau rejuvenation yang memiliki ciri-ciri seperti munculnya inovasi-inovasi baru, kemudian area wisata ditata ulang sehingga memberikan warna yang baru. Nah, di tahap rejuvenation tersebut dijelaskan bahwa tahap melanjutkan pariwisata agar tidak mati dan membuat atraksi wisata yang baru. Kemudian mencari potensi wisata baru di tempat tersebut. Pulau Samosir belum sampai ke tahap decline atau rejuvenation karena Pulau Samosir masih tergolong destinasi wisata yang lumayan baru dan masih banyak wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Samosir. Pemerintah juga dalam tahap untuk membuat pariwisata Pulau Samosir semakin berkembang. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism. Dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan sekaligus tetap aktif menjaga kelestarian lingkungan, Kemenpar atau Kementerian Pariwisata memperkenalkan konsep pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism. Mengutip dari situs UNESCO, pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal, para wisatawan, warisan budaya, serta lingkungan. Menanggapi pertanyaan yang D, jika pulau yang saya pimpin sudah tidak terkenal lagi sebagai konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourist destination, dan Presiden meminta untuk kembali lagi, berikut adalah konsep-konsep yang akan saya jalankan. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah dengan membangun objek wisata di pulau tersebut menjadi lebih menarik dan lebih baik, sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjungi pulau tersebut. Lalu kemudian saya juga akan membantu masyarakat lokal atau warga sekitar untuk mengembangkan destinasi wisata di pulau tersebut, sehingga para masyarakat pun mendapatkan keuntungan dari konsep pariwisata berkelanjutan tersebut. Kemudian saya akan melakukan kampanye 3P, yakni Planet, People, dan Prosperity sebagai acuan dalam pengembangan pariwisata. Aspek people merujuk pada keinginan wisatawan dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lokal. Sementara aspek planet merupakan kewajiban para wisatawan untuk turut serta merawat dan menjaga tempat-tempat wisata. Pembangunan juga mesti memperhatikan nilai-nilai ekonomis dari tempat wisata dan dampaknya pada penduduk lokal yang tertuang dalam aspek prosperity. Saya juga akan berusaha mendorong destinasi wisata di pulau tersebut hingga mendapatkan sertifikasi pariwisata berkelanjutan. Sekian penjelasan saya tentang Sustainable Tourism. Terima kasih. Maka kesimpulan yang akan kami berikan adalah untuk penanganan masalah serta program-program terbaru yang akan kami lakukan bisa diterima oleh masyarakat lokal maupun masyarakat asing sehingga mereka bisa kembali ke suatu destinasi wisata sebagai pelaku pariwisata. Kami juga menghimbau bahwa para vlogger dan YouTuber juga bisa membantu kami dalam program ini untuk mengembalikan pelaku pariwisata di dalam Provinsi Sejahtera Selalu ini tanpa mengganggu mereka untuk berhenti menjadi para vlogger ataupun YouTuber.
Sebagaimana para vlogger dan YouTuber ini, mereka juga gunakan untuk meningkatkan ekonomi mereka secara individual. Maka dari itu, ini adalah kesempatan terbaik kami untuk melakukan program-program dan juga penanganan masalah secara baik tanpa mengganggu mereka dan mengembalikan pelaku pariwisata seperti semula. Terima kasih.